yang pagi ini kita akan belajar tentang apa itu kasih. Kasih itu adalah pribadi, ya. Bisa juga jadi hukum bagi orang-orang mungkin yang anak-anak Tuhan yang agak sedikit ngebandel gitu. Tapi saya percaya kalau sebagai anak eh, hukum itu kayaknya tidak berlaku ya kalau sebagai anak ya, karena bapak dengan anak itu nggak akan tega gitu seorang bapak memberikan hukum kepada anak. Tapi saya percaya, tapi kalau anak itu bandel, mungkin hukum itu bisa berlaku juga untuk anak-anaknya. Saya percaya hukum kasih ini dipertanyakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengenal kebenaran, tapi dia uh, tidak merefleksikannya dalam kehidupannya. Malahan dia hanya percaya-percaya tapi tidak yakin gitu. Dia kalau Tuhan Yesus katakan orang Farisi dan Saduki itu seorang yang munafik gitu. Memang kelihatan dari luarnya tuh kelihatannya keren gitu, tapi di dalamnya kayak kuburan. Saya percaya biar kita yang memang kita sudah dipilih, harusnya kita percaya bahwa kita ini sebagai anak Tuhan dan kita harus bisa mengenal siapa pribadi kasih itu. Kita coba akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Mungkin Ibu Lina bisa bantu baca. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita tidak akan mengenal Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih, ya. Kita harus bisa mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi, kita pasti mengenal Allah, ya. Sebab Allah itu kasih. Allah itu harus hidup di dalam kita. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini akan memberi pengertian bahwa kasih itu sebetulnya Allah sendiri sebagai Bapa kita, ya. Allah itu kasih sebagai orang tua kita yang menuntun kita terus kepada jalan kebenaran. Kita coba baca ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi dia datang ke dunia ini supaya kita hidup olehnya, oleh kasih itu kita bisa hidup. Ya, saya percaya pada dasarnya manusia itu seperti binatang kalau di dalam pengkhotbah, ya. Tapi jika kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru, kita itu kembali dihidupkan oleh kasih itu. Saya percaya kalau kita tidak dihidupkan oleh kasih itu, oleh Tuhan sendiri yang datang ke dunia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, kita sia-sia jadi anak Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita percaya akan Tuhan, di sini kan dalam hal ini kasih yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
supaya kita hidup di dalamnya. Biarlah kita bisa hidup di dalam Kristus. Saya percaya tadi Bu Lina awal sudah membacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Saya percaya ayat ini sudah saya pelajari 30 tahun. Ketika saya berumur 30 tahun, saya terus belajar terus agama Kristen. Bagaimana saya dipimpin oleh Tuhan, saya bisa kepenuhan roh, bisa berbahasa lidah, bisa mengerti, malahan sampai saya bisa berkhotbah. Tapi saya percaya kalau semuanya tidak didasarkan oleh kasih, seperti gong yang berbunyi nyaring. Saya percaya saya diingatkan ketika saya masih sebelum saya merit, saya diingatkan bahwa kasih itu harus hidup di dalam saya. Dan diingatkan saya mulai merasa sudah mengenal Tuhan. Saya pelajari Tuhan itu dengan gigih. Saya pelajari siapa Allah itu. Ya belajar, meskipun mungkin saya tidak ikut pendidikan teologi, tapi saya belajar teologi kepada orang-orang yang pintar, yang mengerti tentang siapa Tuhan kita yang kita percayai, siapa Yesus yang sama orang-orang agama Kristen dipercayai. Saya belajar terus, saya sampai bisa khotbah juga. Pada umur muda saya sudah bisa khotbah, tapi ternyata kalau saya hanya belajar teori, semuanya nol. Ya, kalau kita tidak menghidupi siapa Allah kita yang kita kasihi itu. Saya percaya Allah itu kasih. Jadi kasih itu ada di dalam kita. Jadi kalau saya bisa berkhotbah, saya malahan bisa menyumbangkan uang saya dengan kelihatannya luar biasa. Tapi kalau tidak didasarkan kasih, semuanya nol, ya, seperti gong yang berbunyi nyaring. Saya pada waktu itu terus belajar dan kebenaran saya senang mengarang lagu. Saya karang 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 itu dengan lagu, supaya dalam hidup saya mantap, saya bisa mengenal kasih Tuhan itu. Boleh saya nyanyikan lagu yang saya karang kira-kira 26 tahun yang lalu? Boleh, Pak. Oke, saya izin dulu ya. Silahkan, Pak Setiadi. Jika kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia ataupun bahasa malaikat sekalipun, semuanya tak berguna jika kita sangat pandai berkhotbah dan mengerti yang dalam ataupun mengetahui seluruh pengetahuan, semuanya tak berguna
Jika tanpa mempunyai kasih, kasih yang tak berkesudahan, maka perbuatan dan perbuatan itu hanya bunyi nyaring tanpa arti. Jika kita mempunyai iman yang sangat sempurna sekalipun dan dapat membuatku nunggu-nunggu semuanya tak berguna. Jika semua yang kita miliki kita sedekahkan pada orang miskin ataupun menyerahkan diri untuk dibakar, semuanya tak berguna. Jika tanpa mempunyai kasih, kasih yang tak berkesudahan, maka perbuatan dan perbuatan itu hanya bunyi nyaring tanpa arti. Jika tanpa mempunyai kasih, kasih yang tak berkesudahan, maka perbuatan dan perbuatan itu hanya bunyi nyaring tanpa arti. Hanya bunyi nyaring tanpa arti. Hanya bunyi nyaring tanpa arti. Haleluya. Terima kasih Pak Andre untuk tepuk tangannya. Biar segala kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Saya percaya saya dikasih talenta bisa mengarang lagu bukan kekuatan saya sendiri, tapi ketika saya mengalami satu sukacita yang luar biasa, saya bisa mengutarakan dengan puji-pujian. Ketika saya ada tekanan, saya dihibur oleh Tuhan, saya bisa membawakan puji-pujian. Saya percaya itu semua karena kasih Tuhan yang hidup di dalam saya. Saya percaya itu semua karena kasih Tuhan yang bisa menyentuh hati saya. Mungkin hati saya yang tadinya keras diperhalus, diperlunak
supaya hati saya lembut. Ketika saya punya emosi yang mungkin tidak terkendali, Tuhan bisa mengendalikan emosi saya. Ketika saya tidak mempunyai kebaikan, hati saya disentuh oleh Tuhan yang hidup di dalam saya untuk saya bisa melakukan kebaikan. Banyak buah-buah roh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan saya aja yang bisa dijamah, tapi saudara pun juga mungkin yang mempunyai watak yang kurang baik, atau mempunyai kelakuan yang mungkin belum bisa berubah. Tuhan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita umat-umat pilihan, bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Saya percaya dia sudah menetapkan kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, ya. Dan buah itu tetap. Karena Kristus yang melakukan, bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan kita yang melakukan, tetapi kekuatan Kristus yang ada di dalam kita. Saya percaya kadang-kadang kita percaya hanya Roh Kudus sebagai penolong yang bekerja di dalam kita. Ternyata ada kuasa, ada kuasa. Kuasa itu Kristus sendiri yang bekerja di dalam kita. Kalau saudara belajar Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di sana, kuasa itu akan turun, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu Kristus, kuasa itu Kristus, ya, bukan hanya Roh Kudus, tetapi Kristus yang harus datang dalam kehidupan kita. Kita harus buka hati untuk kita bisa dirubah, untuk kita bisa diubah. Apa yang mungkin belum berkenan di mata Tuhan, kita akan dirubah, ya. Saya percaya semua orang butuh Tuhan. Semua orang di dunia ini butuh Tuhan. Saya percaya kecuali mungkin yang ateis, ya, dia tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan itu terus bekerja, meskipun dia tidak percaya Tuhan, tetap Tuhan itu bekerja untuk orang-orang. Saya punya pengalaman orang tua saya sendiri tadinya tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi akhirnya orang tua saya bisa mengenal siapa Yesus Kristus itu. Meskipun mungkin dia tidak sempat dibaptis, tapi saya percaya iman dia seperti yang di sebelah Tuhan Yesus. Engkau sudah ada di Firdaus pada saat itu. Meskipun mungkin yang di sebelahnya Tuhan Yesus itu tidak ada kesempatan untuk dia dibaptis. Saya percaya dia sudah bersama Yesus. Dan saya percaya biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa mengerti siapa Tuhan kita. Semua manusia itu perlu Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Dia pernah menjadi seorang manusia. Dia lahir masuk ke Roh Kudus itu masuk ke dalam kandungan Maria dan terus dewasa sampai umur 30 tahun baru Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa dia itu Allah sendiri. Saya percaya bukan agama Kristen yang hanya percaya atau Alkitab yang percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri, tetapi ada di kitab-kitab lain sendiri. Yang lain juga saya pelajari bahwa nabi yang membuat kitab lain itu juga dia percaya. Sampai ke Buddha pun juga, kalau kita belajar Buddha, ada nubuatan anak domba itu akan menyelamatkan dunia. Saya percaya bukan hanya agama Kristen yang percaya bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Saya percaya, dan saya memang background saya juga pernah saya belajar agama Buddha.
ternyata di sana dikatakan bahwa ada anak domba yang akan menyelamatkan dunia. Saya percaya dibuktikan Yesus lahir, dia sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Saya percaya ketika Tuhan Yesus ada di dalam benih laki-laki itu di dihidupi oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Saya percaya benih itu tumbuh. Makanya kita kalau kita sudah lahir baru, coba belajar resapi bahwa benih itu sedang bekerja untuk kita bisa mengerti dengan jangan terlalu 100%. Jangan 60 juga masih kurang. Kalau bisa kita mengerti Tuhan itu 30% aja udah cukup. Ya, biar Tuhan yang 70% mengerti kita. Seperti kita sebagai suami istri, kadang-kadang kita sok ngerti istri kita. Akhirnya terjadi keributan. Tapi kalau kita merendahkan hati sebagai suami, kita mengerti istri kita 70%, akhirnya keributan itu saling pengertian itu terjalin, ya, saling pengertian itu terjalin sehingga tidak ada keributan di dalam rumah tangga. Saya percaya biar terus ya firman yang tumbuh di dalam kita sebagai benih itu kita akan mengerti, ya. Jangan sok mengerti. Kalau sok mengerti mungkin kita lebih dari 100% mungkin. Kalau kita sok mengerti kayak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, akhirnya hukum kasih itu berlaku untuk mereka. Tapi nggak mungkin hukum Taurat dilakukan sama kita. Sebab ada hukum-hukum lain yang harus menuntut orang yang melakukan hukum Taurat itu. Ya, saya percaya biarlah firman Tuhan pada pagi ini akan jadikan kekuatan. Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang harus kita kasih? Coba kita akan baca Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Saya minta Ibu Lina boleh bacakan. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Enggak gampang. Enggak gampang. Kita bisa mengasihi musuh kita. Enggak gampang. Apa gampang? Enggak gampang. Saya pernah berjuang. Pernah berjuang untuk saya mengasihi musuh saya. Udah ngejengkelin, udah sulit, pikir saya dia sulit untuk dirubah. Saya berusaha untuk mengasihi dia, tapi tambah dia mempermainkan saya, ya. Ini kesaksian dalam kehidupan saya sendiri. Enggak gampang gitu. Kita harus punya kesabaran. Makanya buah roh ketika Kristus ada di dalam kita, buah roh itu kesabaran. Terutama penguasaan diri itu harus ada pada kita. Memang nggak gampang. Yang harus kita kasih itu kalau sekarang kita lagi ngumpul di sini orang-orang yang enjoy gitu bisa kita kasih mungkin sehati dengan kita, ya, seperasaan dengan kita. Tapi coba kalau
apa mengasihi yang kita tidak sukai, apa bisa. Makanya coba kita belajar. Bukan belajar, kita yakini bahwa sang kasih itu ada pada kita. Jadi kita bisa diberi kemampuan. Memang daging ini sulit untuk kita mampu mengasihi musuh kita. Ya, pikiran kita juga, kalau pikiran kita bukan pikiran Kristus, sulit untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, saya percaya kita akan dimampukan. Saudara siap mampu untuk bisa mengasihi musuh kita? Amin. Haleluya. Saya percaya kalau Kristus ada di dalam saudara, saudara akan mampu. Saudari akan mampu. Saya percaya kalau Kristus, ya, tapi semua orang itu membutuhkan Tuhan. Akhirnya Yesus datang ke dunia, dan setelah dia mati dan bangkit, dia disebut Kristus. Ketika dia bangkit, dia disebut Kristus. Dan buka hati kita lebar-lebar untuk Kristus hadir. Bukan hanya Roh Kudus yang ada di dalam kita, tapi Kristus hadir. Kuasa itu, ya, kuasa itu hadir. Kuasa itu harus hadir, ya, harus terrefleksikan, terlihat oleh dunia. Dunia lihat kita, ya. Bukan, dunia tuh bukan lihat kita di mimbar atau saya lagi membawakan firman Tuhan ini. Dunia melihat, ya. Mungkin Bu Elizabeth juga bisa lihat saya, Ibu Eri bisa melihat saya, kelakuan saya bagaimana, kasih saya, pasti bisa melihat apakah benar Kristus ada di dalam Setiadi. Kalau enggak, ya ngomong kosong seperti gong yang berbunyi nyaring. Akhirnya itu jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan kita, ya. Tapi saya percaya di antara MGC, Ministry of Jesus Christ ini, kita terus belajar. Biar Kristus saja yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi pikiran kita. Kita diubah pikiran kita jadi pikiran Kristus. Ya, saya percaya kemarin Pak Weni nanya, Tuhan tuh ada di mana sih? Ada, kata Pak Benjamin Luki, nih katanya, berarti ada di liver, hati, liver. Bahasa Indonesianya hati kan jantung. Kata Pak Weni itu ada di otak. Tuhan tuh ada di otak kita. Sebetulnya saya percaya, ya itu renewing mind itu, perubahan pikiran itu betul. Otak kita yang harus kita rubah. Ya, memang istilahnya hati yang terdalam, ya. Hati yang terdalam itu perubahan pikiran dari hati naik ke, ya kalau istilah orang beragama Kristen, dari hati naik ke atas, perubahan pikiran. Saya percaya biar kita juga bisa dirubah pikiran kita. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, biarlah kesaksian atau firman Tuhan ini juga bisa sebagai pembelajaran gitu, ya, pembelajaran bagaimana kita bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Kristus, ya. Kalau masih ada ministry itu, kita harus bicara Kristus, ya. Kristus itu Yesus yang pernah mati dan bangkit. Dia mati secara fisik, tetapi dia bangkit secara roh. Saudara belum yakin dia bangkit secara roh? Coba kita baca 1 Petrus.
1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Ia yang benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kita ini sebenarnya orang-orang yang tidak benar. Tetapi kita ini sudah dibenarkan. Bukan oleh kekuatan kita. Tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Sudah menebus. Lunas. Saya percaya. Sudah menebus lunas. Ya. Dan saya percaya dia hanya sekali dibunuh untuk dosa kita. Tetapi dia dibangkitkan menurut Roh. Kristus itu sekarang Roh. Ya. Kalau di Injil sepenuh ini Injil sepenuh yang saya nggak tambah-tambahin kurang-kurang. Ya. Saya pemberita Injil yang murni. Saya nggak mau memberitakan Injil yang sudah ditambah-tambah atau dikurangi. Terus terang, saya pemberita Injil sepenuh. Saya terus belajar. Kadang-kadang saya belajar di dalam agama Kristen ini ada Injil yang sudah ditambah-tambah. Kadang-kadang ada yang sudah ditambah dongeng malahan. Ya, dari sejak Tuhan Yesus hadir juga Injil itu ditambah-tambah dengan dongeng. Ya, saya percaya biar kita terus mengerti, belajar terus. Masalahnya di sini ministry of Jesus Christ. Jadi harus kabar baik tentang Yesus Kristus gitu. Jangan sampai yang lain gitu. Terus kita belajar MGC community ini harus kita terus belajar ya. Terima yang baik kita terima. Kalau yang kurang baik kita singkirkan. Sebab banyak nabi-nabi palsu di dunia ini yang kelihatannya sudah benar, kelihatannya sudah benar padahal salah. Ya. Selama saya jadi orang Kristen sangat banyak dan rekan-rekan saya sendiri banyak yang belum mengerti tentang Injil yang murni. Tapi terus saya pelan-pelan. Mungkin kayaknya musuh, tapi kita harus mengasihi gitu. Karena Kristus itu yang harus hadir di dalam diri orang-orang musuh kita itu sendiri. Kalau musuh kita dialiri oleh aliran kasih Kristus sendiri dan menghidupkan roh dia, saya percaya dia akan sama dengan kita. Dia akan sama dengan kita. Kita yang sudah punya Kristus. Ya, saya percaya. Ini udah jam 6:10 ya, harus selesai. Iya. Waktunya sudah habis, Pak. Iya. Terima kasih dikasih kesempatan 10 menit, 5 menit lagi lah saya akhiri ya. Oke, boleh. Endingnya bagaimana kasih Allah itu terus ada di dalam kita. Bagaimana kasih Allah terus di dalam kita. Lain kali kalau saya dikasih kesempatan saya akan utarakan iman, pengharapan dan kasih. Ya, yang lebih utama itu kasih. Ya, ini seperti Rasul Paulus ketika entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, saya dibawa ke langit yang ketiga. Nah, itu dalam sekali. Kalau kita belajar 1 Korintus pasal 3,
pasal 13 itu ada ayat 1 sampai 13. Yang ke-13-nya itu kasih. Jadi perjalanan iman, pengharapan dan kasih itu pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dia pernah dibawa ke langit yang ketiga. Dia pernah dibawa entah di dalam fisik seperti saya, entah di dalam fisik, entah di dalam roh. Saya bisa diubah, saya bisa diperbaharui, saya bisa mempunyai pikiran Kristus. Saya bisa berbuat kasih itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena ada Kristus di dalam saya. Mungkin seperti salah satu kesaksian saya sekarang nih, saya ditantang, Mas Jadi ikut yuk ke Nusa Kambangan. Pak Wendy selalu ada tawaran lagi pelayanan saya di mana tangga itu. Malahan ada yang nawarin di Bali juga, ajakin ke sana. Kalau di Bali kan enjoy juga, bener nggak? Lebih menyenangkan gitu daripada ke penjara Nusa Kambangan. Betul. Tapi ya itu pilihan. Apakah saya mengasihi orang-orang yang di Nusa Kambangan atau saya mengasihi orang yang mungkin belum tahu juntrungnya saya melayani di Bali? Nah, itu harus ada pertimbangan. Maka hidup pelayanan itu harus berani menghilangkan daging. Kesenangan daging ini kalau bisa kita amputasi lah. Kita buang lah. Ya, memang kita perlu kesenangan seperti sekarang ini di Purwakarta ini kita enjoy, bisa berenang, kemarin malam bisa enjoy gitu. Tapi itu kesempatan kita untuk memperhatikan teman-teman kita gitu kan. Makanya persekutuan, jangan tinggalkan persekutuan. Salah satunya ini kita ada di Purwakarta ini tidak meninggalkan persekutuan dengan MGC gitu. Jadi bukan hanya di gereja meninggalkan ibadah itu, bukan hanya di dalam gereja 24 jam kita melakukan ibadah. Makanya ada ibadah yang religius, ada yang ibadah sosial. Nah, kita harus bisa membedakan antara ibadah yang religius dan ibadah yang sosial. Oke, cukup, jangan kelamaan, nanti Ibu Lina marah. Terima kasih. Thank you, Mas Jadi, luar biasa. Ya, terima Lina, kasih. Ya, terima kasih Pak Setiadi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bicara kasih itu sangat mudah, sangat mudah. Setiap kita ngomong saya mengasihi kamu, tetapi prakteknya menurut saya yang paling sulit. Dan kerap kali kita sebagai orang Kristen, saya kalau suka bilang dengan teman-teman saya, kita nih jadi orang Kristen terlalu banyak bicara kasih. Nah, sekarang kesempatan bagi kita, silakan yang mau sharing, yang mau meneguhkan, yang mau berbagi, dipersilakan. Kalau kondisinya baik-baik saja, kita bilang kita mengasihi mudah. Tapi kalau kondisi tidak baik, bisakah kita tetap berkata, saya mengasihi kamu? Jawabannya ada pada diri kita semua masing-masing. Tapi saya belajar bahwa kasih itu memang harus dipraktekkan. Silakan yang raise hand, Ministry of Jesus Christ. Shalom. Pak Desem. Shalom. Iya. 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 Kasih memang harus dipraktekkan, kasih memang harus dimaknai. Dan kalau dia mengasihi, no reason. Reasonnya hanya Alkitab. Kalau keluar dari reason Alkitab, kasih ajaran Kristus, berarti itu bukan kasih yang sesungguhnya. Shalom. Praktekin.
Yakin tuh siapa kata Bu tuh? Yudi. Ah, Bu Bu Yudi Yudi, bilang silahkan Bu Yudi. Oh kan nyeletuk cuman. Yakin dong. Saya ini ya, Pak Setiadi, mungkin di luar kasih dulu ya Bu Lina ya. Ya, silakan. Pertama masalah lagu tadi Pak Setiadi ya, cuman ini buat Pak Weni ya. Mungkin lagu Pak Setiadi itu saja baru pertama dengar ya. Nggak tahu yang lain mungkin udah sering ya. Nah kalau belum saya pernah dengar, mungkin perlu Pak Weni di mana? Di Sunday Prayer gitu ya. Luar biasa gitu ya. boleh. Tadi dapat apa ya talent seperti itu gitu. Ini kan karena Pak Setiadi bukan artis gitu kan, nggak cepat terkenal seperti yang lain, tapi sangat bagus sekali gitu. Kalau bisa itu kan di tangannya Pak Weni ya sebagai ketuanya seluruhnya. Terus yang kedua, benar yang kata Pak Setiadi, Bu Lina, apa yang tadi saya sampai haru gitu. Pak Setiadi sampai menangis masalah mengasihi musuhmu. Saya pikir itu berat ya, karena paling berat dalam hidup ini yaitu kita melawan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita ngelawan orang, komen orang dan lain-lain itu sangat mudah ya, tapi melawan diri sendiri kita harus mengalah gitu ya. Hati kita maunya A tapi kita harus buat B gitu. Padahal kita tahu kita yang benar gitu. Jadi saya ingat kemarin ada apa ya khotbah gitu ya dari persekutuan tempat saya gitu ya. Eh, eh, di HKBP sekarang ada, sebentar saya buka PowerPoint, lagi apa tahun transformasi gitu ya. Dia buka dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah ini nih ya Pak Setiadi ya, luar biasa. Saya pikir kita yang tadi Pak Setiadi bilang berarti kita harus berubah ya. Kita mulai berubah dari diri sendiri itu. Jadi kita nggak usah misalnya bergaul dengan si A kita nggak cocok, bukan kita menghakimi dia ya. Bagaimana kita merubah diri dia, bukan menilai dia. Terima kasih Pak Setiadi ya, renungan yang pagi ini Oke, sama semangat Ibu. dan luar biasa sekali gitu. Saya baru ketemu Pak Setiadi minggu lalu, Bu Lina, kita satu grup sebelah-sebelahan. Totalnya hari ini dapat luar biasa. Saya dapat berkat Pak Setiadi. Terima kasih Pak Setiadi buat Pak Desem yang termuda, the youngest barangkali. Nah ini perlu tuh, apalagi tadi komennya. Terima kasih Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Yudi. Betul, kasih itu bukan mulai dari orang lain, tapi kasih itu mulai dari diri kita sendiri. Kan ada lagunya. Ku mulai dari diri sendiri. Nah, itu seterusnya. Dan Lagi dong Bu Lina, yang setengah-setengah. Lanjut tadi. Biar kasih. penasaran itu kan Nah, Pak Eni. ya. Betul, kasih itu harus dipraktekkan dari diri kita sendiri. Gimana Nah, kita sekarang mengungkapkan? nyanyinya dipraktekkan, Bu Lina. Nyanyinya dipraktekkan. Ayo Pak Jo. Iya Pak Jo. Pak Jo tahu nggak Bu Lina Ayo kenapa Pak lagi Jo. senang? Ada siapa di Bandung? Hah? Ada siapakah di Bandung? Nggak tahu, tanya Pak Jo. Pak Jo, Ada ada gajah tuh kasih, langsung. ada kasih gitu. Ada kasih, betul. Ada kasih gitu ya Pak Jo. Kekasih. Oh, ada kekasih. Bukan kasih, ada Kekasih. kekasih. Oh, selamat ya Pak Jo. Ditunggu undangannya. Salah ya. Ada di Undangan Bandung loh makan-makan. sekarang. Tunggu kuenya, minum-minumnya. Minimal fotonya gitu. Ya, tapi benar. Kasih itu prakteknya sangat sulit. Ketika kita kondisinya baik-baik saja, kayaknya mengasihi itu mudah ya. Tapi ketika kita menghadapi sebuah tantangan, apakah kasih itu masih benar-benar nyata di dalam hidup? Saya banyak belajar. Ya, saya banyak belajar dari mama saya yang punya kasih yang luar biasa. Dalam hal iman, dalam hal kasih. Wah, banyak deh cerita. Kalau jadi makanya orang suka bertanya gini, kenapa sih kayaknya mama itu buat saya adalah sesuatu yang spesial? Iya, betul-betul spesial. Lebih dari segalanya karena banyak sekali hal kehidupan yang diajarkan. Salah satunya tentang kasih.
Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Ada lagi? Kayaknya udah pada diam semua karena sulit ya mempraktekkan kasihnya. Tapi kita berharap bahwa kita bisa mempraktekkan kasih. Satu hal yang Ada saya mau Pak Daulat nih, Bu Oh, Lina. ya ada Pak Daulat. Apakah Pak Daulat mau membahas mengenai kasih juga? Silakan Pak Daulat. Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Pagi. Kasih ya, berbicara tentang kasih, ya tadi sudah banyak kita dengarkan ya bagaimana sesungguhnya kasih itu. Tapi kalau saya simpel aja, kasih itu adalah yang tidak kita senangi secara secara jasmani ya, secara jasmani. Tetapi yang disenangi oleh rohani kita, artinya roh kita. Artinya karena kasih itu sesungguhnya berat secara pribadi. Kenapa? Karena pengorbanan. Tetapi secara roh itu yang diinginkan. Terima kasih Tuhan, berkati itu aja. Ya, terima Thank you. kasih Pak Daulat. Ya, ada lagi? Rasanya cukup ya. Oh, ini Ya, Pak Ibu Dewi. Bu Dewi mau bicara, Bu Dewi Lamudi. silakan Bu Dewi. Silakan. Ya, shalom pagi ini luar biasa ya. Ya, Saya diingatkan kembali sama Pak Setiadi. Saya terharu hari ini, tersentuh banget. Ini kesaksian Amin. luar biasa. Amin. Memang mengampuni itu tidak mudah. betul. Secara manusiawi, secara logika ya duniawi. Kita di black aja keluar darah, bagaimana mengasihi gitu. Kita masih daging ya, hidup di dunia. Walaupun kita sudah lahir baru. Memang sangat berat, itu pun saya sudah pernah alami. Di sini hari ini saya diteguhkan, dikuatkan bahwa kita tidak boleh pakai kekuatan sendiri dan harus merdeka atas Kristus. Jadi Kristuslah yang memerdekakan kita, membelenggu kita sehingga kita kasihnya masih hitung-hitungan. Kasihnya masih sehingga kita bisa berat gitu mengasihi orang. Makanya hari ini saya diteguhkan bahwa kasih itu benar-benar harus ada harga yang harus dibayar. Sekalipun gesekan itu yang paling menyakitkan itu adalah orang-orang terdekat ya. Nah, luar biasa sih pagi ini saya mendapatkan kasih. Kasih yang dimana kita nggak salah, kita harus belajar bilang maaf, kita nggak melakukan, kita harus mengakui, itu yang tidak mudah banget itu. Demi untuk menyelamatkan seseorang. Saya dapat pengalaman baru belum lama, ini baru hampir 120 hari lah mamiku meninggal ya. Yang seperti minggu lalu saya ada kasih kesaksian. Kami ini sangat-sangat tertuduh. Saya sangat tertuduh. Waktu papiku meninggal, saya ambil keputusan karena saya seorang kakak terbesar. Jadi untuk remind kembali kepada saya. Jadi waktu kejadian mamiku di ICU, saya sampai kayak punya intimidasi. Seperti ada suara gini, lu jangan sok jadi hero. You mengambil keputusan nanti meninggal lagi mami, ini gara-gara kamu. Jadi kita kayak dibawa ke dua pilihan. Nah itu kasih, karena kasih kadang-kadang ada susupan-susupan intimidasi. Nah, saya melihat Pak Setiadi itu benar-benar tidak Oh, sorry, belum mudah. nikah. Masih kuliah ya? Sebentar. Oh, udah kerja. Jadi pagi ini saya bersyukur diteguhkan banget sama Pak Setiadi. Terima kasih Pak Setiadi ya, saya bisa pagi ini bisa bergabung dan mendengarkan, mendapatkan banyak hal tentang kasih. Saya tidak sempurna, saya tetap melakukan firman dan menghidupkan firman tentang kasih itu. Terima kasih untuk hari ini. Begitu aja kesaksian saya pagi ini tentang apa yang saya alami sama seperti Pak Setiadi. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk sharingnya yang menguatkan kita juga. Ada Ibu Eri? Mau Ya, bicara? Ya, Bu 2 menit ya, Bu. Lina. Ya, boleh.
puji Tuhan, terima kasih Pak Setiadi. Internetnya nggak bagus ya, Bu Eri. Lagi Kita jalan. satu semangat berbeda. Putus. Putus-putus Bu Eri suaranya. Di kebun teh. Iya. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Ya. Sekarang udah oke? Ya, silakan. Bagus. Oke. Pak Setiadi, thank you. Ya, mengenai kasih ya, betul tadi juga beberapa teman-teman yang sudah meneguhkan bahwa kasih itu pengorbanan ya. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tapi satu tindakan nyata yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Kadang-kadang kita nggak mampu mengasihi. Tadi Pak Setiadi sempat katakan kita udah mengasihi, tapi orang itu semakin ngeyel gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita di Matius 22 ayat 39 ya, bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan itu adalah sama dengan kita mengasihi sesama manusia. Hukum yang sama dengan hukum yang terutama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi saat kita mengasihi sesama kita, sebenarnya kita sedang mengasihi Tuhan ya. Jadi ini jelas sekali bahwa kita bisa menerima kekurangan orang lain, kita bisa menerima dia apa adanya, dan tidak pakai condition, tidak pakai syarat-syarat ya. Jadi kita di sini kita diajarkan bahwa tidak gampang ya kita bisa melakukan kasih, karena kasih itu pengorbanan, kasih itu mematikan kedagingan kita. Makanya dengan kita mematikan kedagingan kita muncullah yang namanya buah roh. Ya, kenapa buah roh dikatakan di dalam firman Tuhan itu kasih adalah yang nomor 1 diurutkan sama Tuhan. Tanpa kasih kita nggak ada arti apa-apa. Perbuatan baik sebaik apa karunia berdasarkan dari Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Nah, di sini dikatakan juga di 1 Yohanes 4:20 dikatakan bahwa kalau orang mengasihi Tuhan ya, kalau dia bilang mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, dia seorang pendusta. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang bisa kita lihat, bagaimana kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan? Ya, bagus sekali hari ini kita percaya bahwa kasih itu buah roh. Munculnya bukan dari diri kita sendiri, kita tidak mampu. Tapi karena ada satu hubungan intim dengan Roh Kudus sehingga menghasilkan yang dikatakan buah roh. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Roma 8:26 dikatakan bahwa roh itu menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Ya, salah satu hal ini melakukan kasih. Ya, saya pikir begitu, hanya sedikit peneguhan aja. Thank you Pak Setiadi, semakin dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Thank you Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Eri. Apakah ada closing statement dari Pak Setiadi? Silakan Pak Setiadi. Masih di mute. Ya, silakan. Luar biasa. Memang firman Tuhan ini nggak gampang dimengerti ya. Meskipun sekali dengar, 2 kali dengar, 3 kali dengar, kadang-kadang agak belum bisa nerima gitu. Sebab kemampuan orang kan beda-beda ya. Saya percaya biar Roh Kudus itu roh penolong yang bisa asal kita sabar terus belajar firman. Saya percaya akhirnya kita ketemu siapa Kristus itu, ya. Apa itu Injil yang benar itu? Injil yang murni itu siapa gitu? Jadi harus kita belajar firman, makanya selidik terus firman Tuhan sampai ke titik komanya itu dibikin pertanyaan gitu, siapa sih, kasih itu apa sih, sampai harus mendetail siapa yang harus kita kasih, dari mana kasih itu tidak akan ada lagi. Kasih itu bisa tidak akan ada lagi. Bagaimana? Kenapa? Nah,
Jadi harus terus kita bikin pertanyaan kalau kita belajar firman Tuhan, bikin pertanyaan untuk diri kita. Kalau kita belajar Alkitab, kembali ke Alkitab, kita harus selidik sampai titik komanya firman yang ditulis gitu. Bukan kita belajar teologi, bukan kita belajar orang banyak yang ngejar ke situ kan. Akhirnya jadi merasa pintar, gua ngerti Tuhan 100%. Nah, gitu. Jadi beda gitu. Relationship dengan agama itu beda. Kita menyelidik Tuhan dengan relationship itu beda gitu. Makanya coba terus pengalaman saya bergaul dengan para doktor lah istilahnya, ada profesor. Tapi dia hanya sekedar mempelajari siapa Tuhan, nggak belajar hubungan dekat dengan Tuhan. Relationship-nya itu nggak dipelajari dengan benar dan dipraktekkan gitu. Itu aja Bu, sekedar tambahan. Ya, terima kasih Pak Thank you. Setiadi. Ya, saat ini diingatkan besok kita masih ada morning prayer di hari Sabtu dengan tema Islamologi bersama dengan pakarnya Pendeta Iksan Palopo Murtadin. Ya, kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa penutup dan nanti Pak Setiadi yang pimpin dalam doa berkat ya Pak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sejak tadi pagi